Margarita Wilson sedang menyiapkan makan malam untuk suaminya yang bernama Peter, yang berada di loteng memeriksa beberapa barang elektronik tua. Peter tidak sabar menunggu makan malam. Dan sampai makan malam disiapkan, Peter mencari sesuatu untuk menghabiskan waktunya. Tiba-tiba Margarita mengintip ke dalam loteng dan mengingatkannya bahwa makan malam akan siap sekitar 15 menit lagi. Ketika Margarita meninggalkan ruangan, Peter memutuskan untuk memperbaiki radio tua, sehingga dia bisa melewati waktu dengan cepat. Dia memperbaiki radio dan memperhatikan sesuatu yang aneh, di mana setiap kali dia menjentikkan saklarnya, sesosok hantu wanita yang mengerikan muncul di depannya. Ia pun menjadi ketakutan karena hal ini. Dan setiap kali Peter menghidupkan dan mematikan radio, rasa ingin tahu menguasai Peter pada saat itu, sehingga mendorongnya untuk bereksperimen lebih jauh. Dia menghidupkan dan mematikan radio berulang kali. Dia ingin percaya bahwa hal ini terjadi di dunia nyata dan bukan mimpi. Dan di setiap percobaan, wanita hantu itu semakin mendekat kepadanya. Ia pun semakin tertekan, dan jantungnya mulai berdegup kencang. Pada saat Peter berani menyalakan radio untuk yang terakhir kalinya, rasa takut yang luar biasa menguasai. Dan dalam sekejap, wanita hantu itu bergegas ke arahnya. Lalu kemudian ada tangan iblis yang mencengkeram tenggorokannya dengan kuat. Mendengar suara jeritan suaminya di atas loteng, Margarita langsung memeriksa suaminya, yang telah dirasuki oleh roh jahat. Tapi saat dia mencapai Peter, Peter sudah tidak tertolong. Dia telah menyerang dan menyakitinya. Sementara itu di lain tempat, putri Peter yaitu Emma Wilson, adalah seorang penyanyi muda di New York City, yang memiliki impian untuk menjadi populer, dan menjadi besar di industri musik. Namun mimpinya terpengaruh oleh serangan panik yang menghancurkan karirnya, yang membuatnya sulit untuk mengikuti audisi. Pada suatu hari, Emma mengumpulkan keberanian untuk mengikuti audisi penting. Namun saat dia memasuki ruangan audisi, kegelisahan menguasai dirinya, sehingga dia tidak dapat melakukan apapun. Dia tidak dapat menyanyikan sebuah lagu karena dia terserang panik. Sehingga ia pun gagal dan keluar dengan penuh kekecewaan dan frustrasi. Untungnya, Emma memiliki pacar yang penuh kasih dan mendukungnya, yaitu seorang pria yang bernama Seba. Seba terus-menerus mengingatkan Emma untuk tidak menyerah pada mimpinya, dan mendorongnya untuk terus berjuang untuk sukses. Tapi harinya menjadi lebih buruk ketika dia secara tak terduga menerima panggilan telepon dari Italia. Panggilan itu menyampaikan sebuah berita menyedihkan. Ayahnya Peter telah dirawat di rumah sakit karena patah tulang rusuk dan geger otak. Situasi ini sangat membebani hati dan pikiran Emma. Tanpa berpikir panjang, ia dan pacarnya langsung terbang ke Italia, dan langsung menuju rumah sakit untuk menemui orang tuanya. Margarita yang takut, memberitahu Emma apa yang terjadi, dan menyebutkan bahwa ada sesuatu yang telah menyerang Peter. Seperti ada sesuatu yang telah merasukinya. Emma tidak mengerti apa yang ingin dikatakan ibunya. Tetapi Emma melihat bekas luka pada Margarita. Dokter kemudian menyela pembicaraan, dan memberitahu mereka tentang berita yang menyedihkan, bahwa Peter menderita pendarahan di otak, dan akan dipindahkan ke ICU. Selain itu, dokter juga mengatakan bahwa Margarita juga akan dirawat di rumah sakit karena cedera yang dideritanya. Emma dengan berat hati pergi ke rumah orang tuanya, lalu mengajak Seba berkeliling, dan memberi tur ke setiap ruangan. Dan saat mereka berkeliling, hati Emma merasakan kerinduan yang mendalam untuk berbagi kenangan masa kecilnya yang berharga. Lalu mereka duduk dan mulai mengobrol sambil mengenang masa kecil Emma. Berjam-jam Emma merasakan hubungan yang hangat dengan Seba, yang masuk lebih dalam ke dalam kisah-kisah masa lalunya. Saat percakapan nostalgia mereka terus berlanjut, Seba pun merasa sangat lapar. Memaksanya pergi dengan sepeda, untuk membeli makanan ringan. Saat Emma ditinggal sendirian di dalam rumah, pikiran Emma kembali teringat pada ayahnya, dan kasih sayang yang luar biasa yang telah dia tunjukkan kepadanya. Kenangan mengalir melalui hatinya, dan dia ingat bagaimana ayahnya membangun sebuah ruangan kedap suara untuknya, agar dia bisa bernyanyi tanpa rasa takut. Memikirkan dukungan dan dedikasi ayahnya yang luar biasa, dia merasakan rasa ingin tahu dan mencari barang-barang kenangan lamanya. Tapi tiba-tiba dia melihat kata minta tolong yang diketik di atas kertas mesin ketik. Hal itu membuat bulu kuduknya merinding. Dia tidak dapat mengendalikan campuran kebingungan dan kekhawatiran tentang ini. Pesan itu adalah sebuah misteri yang mendesaknya untuk mengungkap maknanya. Tapi saat itu Emma mencoba mengabaikan, karena dia ingin menjelajahi rumah masa kecilnya lebih banyak lagi.
Rasa nostalgia mengisinya dalam prosesnya. Lalu dia memutuskan untuk mulai membersihkan rumah. Dengan harapan dapat menemukan lebih banyak lagi kenangan tersembunyi. Pikirannya melayang ke orang tuanya yang saat ini dirawat di rumah sakit. Pikiran akan kondisi orang tuanya ini membawa gelombang kesedihan yang membayangi pikirannya. Sementara itu, Seba dalam misi mencari makanan ringan, menemukan truk penjual makanan di dekatnya. Namun perjalanannya berubah menjadi tidak menyenangkan. Ketika dia melihat seorang pria asing yang terpaku padanya dengan tatapan intens. Dan hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Namun dia memilih untuk mengabaikannya. Karena dia telah fokus untuk memuaskan rasa laparnya. Saat tiba di truk makanan, Seba memesan pesanannya dengan penuh semangat. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa dompetnya telah tertinggal. Dia menjelaskan kondisinya yang buruk kepada wanita yang bekerja di truk itu. Dengan harapan akan mendapatkan makanan gratis. Namun harapannya berakhir ketika wanita tersebut dengan tegas menolak permintaannya. Kekecewaan menghinggapi diri Seba, sehingga ia merasa kalah dan berbalik untuk kembali ke rumah Emma. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ia bertemu dengan kenyataan buruk lainnya. Karena pria menyeramkan yang ia lihat sebelumnya telah mengambil kesempatan untuk mencuri sepeda yang ia bawa. Suba yang tak berdaya dan kelaparan tidak punya pilihan selain berjalan pulang ke rumah. Sementara itu, saat membersihkan ruangan kedap suara, Emma melibatkan dirinya dalam melodi lagu di berbagai track. Dengan headphone menyala, ia menemukan kedamaian dalam musik yang memenuhi telinganya. Namun saat-saat damainya berubah menjadi mengerikan. Karena radio yang bertanggung jawab atas orang tuanya secara misterius tiba-tiba menyala. Saat itu Emma menikmati lagu-lagu yang ia dengar. Lalu ia mendengar suara mengerikan melalui headphone yang memerintahkannya untuk tetap diam. Ia pun jadi ketakutan dan kebingungan. Sehingga membuat Emma meninggalkan tugas bersih-bersihnya. Lalu suara radio yang menakutkan membawanya ke loteng. Dan saat ia ingin mematikannya, dengan ngeri ia menemukan wanita hantu yang berdiri. Jantung Emma mulai berdegup kencang. Dan gelombang kepanikan mengalir di nadinya. Ia pun mematikan radio tersebut. Pikirannya pun berkecamuk, karena kebingungan dan ketakutan yang melandanya. Saat adegan mengerikan ini terjadi, teleponnya mulai berdering, tapi perangkat itu terletak di ruangan lain. Dan saat dia melihat sekeliling, dia melihat sosok hantu yang menghantui setiap sudut. Dia ingin sekali menjawab panggilan itu. Sehingga dia bergegas mengambil teleponnya. Namun saat Emma meraih teleponnya, baterainya hampir habis dan perangkat akan mati. Yang meninggalkannya sendirian, dalam keadaan takut dan tak berdaya. Beban kesendirian menambah suasana mencekam. Ia pun semakin khawatir, saat tidak bisa menjawab panggilannya. Dia mulai berpikir bahwa dia harus segera kembali ke bawah rumah. Yaitu untuk mengecas teleponnya. Sementara itu, dalam upaya untuk menghubungi Emma, Seba menghubungi telepon rumah Emma. Emma pun bergegas menjawab telepon yang berdering. Namun wajahnya menjadi pucat, menyampaikan pesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Emma tertuju lurus ke depan, mengungkapkan pemandangan sesosok hantu yang menakutkan. Yaitu sesosok seorang pria dengan satu mata buta. Roh menakutkan itu lalu meluncurkan serangan, yang mencengkeram leher Emma dengan kuat. Namun tiba-tiba saja dia menghilang ke udara. Lalu mesin ketik sekali lagi menjadi hidup kembali. Mengetik permohonan untuk meminta pertolongan. Rasa takut mencengkeram Emma, yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat sekarang. Dia pun mengumpulkan keberanian untuk menanggapi kehadiran misterius itu. Dengan gemetar dia mengetikkan pertanyaan. Tapi tiba-tiba mesin ketik bergerak sendiri dan terlempar. Dalam sekejap rumah itu berubah menjadi rumah hantu. Pintu dan jendela dibanting dan mengunci Emma di dalam. Hantu wanita kecil muncul entah dari mana dan menyalakan radio. Yang membuat Emma semakin takut. Lalu roh-roh dan entitas hantu muncul kembali. Kehadiran mereka yang menghantui membuat Emma ketakutan. Tatapan mereka seakan masuk ke dalam jiwanya dan membuatnya tidak tenang. Ini juga membuat bulu kuduknya merinding dan rasa takut mencengkeram hatinya dengan erat. Sosok pria hantu menyerang Emma sekali lagi. Bermaksud untuk melakukan lebih banyak kerusakan pada tubuh Emma. Emma pun melarikan diri dengan putus asa. Mencari tempat berlindung dari kengerian yang mengelilinginya. Ia tahu bahwa kunci untuk mengakhiri semua ini terletak pada mematikan radio. Dengan tangan gemetar ia berhasil mematikannya. Dengan harapan hal itu akan mengakhiri kejadian mengerikan tersebut. Dengan terengah-engah dan gemetar, Emma mencari tempat perlindungan di tempat yang kedap suara.
Ia kemudian bertekad untuk memahami maksud dari jiwa-jiwa yang menakutkan ini. Dia memakai headphone dan dengan hati-hati mendengarkan apa yang dia dengar selanjutnya. Ini menyebabkan jantungnya berdegup kencang. Lalu jeritan mengerikan keluar dari hantu laki-laki yang menyeramkan. Kata-kata yang mengancam bergema di telinga Emma. Seluruh kehidupan Emma sekarang diliputi oleh rasa takut. Sementara itu, Suba telah tiba di rumah. Lalu dia pun mulai mencari dan memanggil Emma. Tapi Emma tidak dapat mendengar suara panggilan Suba saat itu. Karena dia bersembunyi di ruang kedap suara, untuk mencari tempat yang aman. Rasa tidak nyaman pun menyelimuti Suba. Karena merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk masuk melalui pintu belakang. Dia bertekad untuk menemukan Emma dan memastikannya dalam keadaan baik. Emma menangkap potongan suara dari luar yang meningkatkan kecemasannya. Lalu ia pun ingat bahwa ponselnya perlu diisi ulang. Emma menghubungkannya ke pengisi daya, dan mengirim pesan putus asa ke Seba. Tapi harapannya pun tenggelam, ketika dia menemukan bahwa pesannya tidak terkirim. Sementara itu dalam pencarian untuk menemukan Emma, Seba menemukan kejadian yang tak terduga. Mesin cuci tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Suaranya menyebar ke seluruh ruangan. Dan sosok hantu yang berbahaya menyerang Seba, yang menyebabkan luka-luka pada dirinya. Hingga akhirnya Seba pingsan karena kesakitan dan ketakutan. Emma pun mendengar suara notifikasi yang familiar dari telepon Seba. Dia mengikuti suara itu dengan jantung berdebar-debar. Dengan rasa khawatir dan takut, ia mencoba untuk menyelamatkan Seba. Membantunya bangkit dari keadaan terluka untuk berkomunikasi. Tanpa berbicara dia dengan cepat mengambil selembar kertas dan menulis pesan. Yang isinya mengisyaratkan bahwa mereka tidak dapat berbicara. Emma sadar bahwa roh-roh itu tertarik pada suara. Dan tetap diam sangat penting untuk keselamatan mereka. Emma kemudian menaikkan volume televisi. Berharap untuk melihat sekilas hantu itu dengan lebih jelas. Namun permintaan tak terduga datang dari Seba. Yaitu untuk mematikan televisi. Ini membuat kebingungan mencengkeram pikirannya. Ia berpikir bahwa Seba mungkin berada di bawah pengaruh makhluk halus. Ia menjadi menggigil dan tidak yakin dengan apa yang terjadi di depan matanya. Kemudian bertekad untuk melindungi Seba dan mencari jawaban. Lalu Emma menuntun Seba ke tempat yang aman. Yaitu di dalam ruangan yang kedap suara. Dia mendesaknya untuk memakai headphone. Dengan harapan dia akan dapat mendengar suara-suara yang menghantui sekeliling mereka. Tetapi yang mengherankan, Seba tetap tidak dapat mendengar suara apapun. Hal ini benar-benar membingungkan Emma. Sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Dalam keadaan kebingungan, Emma yang semakin khawatir mengambil headphone dari Seba. Dan menempatkannya di telinganya. Dan saat suara-suara menakutkan itu sampai ke telinga Emma, itu membuatnya sangat merinding. Ia berbalik untuk berbagi pengalamannya dengan Seba. Tapi tiba-tiba Seba hilang secara misterius. Hal ini benar-benar meningkatkan rasa takutnya. Dan membuatnya merasa terisolasi dan rentan dalam menghadapi kekuatan berbahaya. Emma yang khawatir kemudian mencari Seba. Ia kemudian menemukannya di ruang makan. Berbaring di tanah dengan mata yang memutih. Ia menyadari bahwa ini bukanlah Seba. Tetapi ada roh yang telah merasukinya. Roh yang sama yang mengambil alih ayahnya dan mencelakainya. Emma yang ketakutan lalu mundur selangkah. Dan menemukan gadis kecil yang menyalakan radio dan berlari di belakangnya. Lalu hantu gadis itu mendorong Emma jatuh ke dunia lain. Di mana dia melihat cerita yang membuat radio ini dirasuki. Tatapan Emma tertuju pada sebuah adegan yang memilukan yang terjadi di depan matanya. Seorang ibu dan anak perempuan memiliki cinta yang tak terbantahkan satu sama lain. Ini adalah roh yang sama yang menghantuinya sebelumnya. Sang ibu sedang sibuk menjahit sebuah gaun. Namun momen damai mereka hancur ketika sang suami kembali ke rumah. Dan ketika pria itu memasuki tempat kejadian, Emma mengenalinya sebagai orang yang sama yang merasuki Seba. Kebenciannya yang kuat terhadap suara menjadi jelas. Ketika dia memerintahkan ibu dan anak itu untuk tetap diam. Ketegangan memenuhi ruangan yang mencekam pada saat itu. Selama makan malam, terjadi kecelakaan tragis yang sebenarnya sepele. Piring makan malam tak sengaja tergelincir dan pecah. Kemarahan sang suami meledak seperti gunung berapi. Ia pun semakin bertambah marah. Ketika radio secara tidak sengaja dinyalakan oleh anaknya. Kemarahan pria itu mencapai puncaknya. Dan dia tanpa ampun mencekik istrinya untuk merampas nyawanya. Tindakan brutal ini menghancurkan hati orang-orang yang menyaksikan adegan itu. Dalam upaya untuk melindungi ibunya. Anak perempuan itu mengambil tindakan yang ekstrim. Dengan tangan gemetar dan dengan hati yang berat.
Ia menikam ayahnya tepat di dadanya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi medan perang kesedihan dan keputusasaan. Sang ayah yang didorong oleh luka yang cukup parah, mengubah kemarahannya terhadap darah dagingnya sendiri. Dengan mengerikan ia mengambil nyawa anaknya sendiri untuk selamanya. Dalam putaran takdir yang kejam, sang ayah menyerah pada luka-lukanya. Bilah gunting yang tajam menandai akhir dari sikapnya yang kejam. Kejadian ini membuat Emma diliputi oleh kesedihan yang luar biasa. Pria yang dikuasai kegelapan itu melancarkan serangan terhadap Emma. Ia bertarung mati-matian melawan cengkeramannya yang kuat. Tapi dengan tekad yang kuat, Emma berhasil melepaskan diri dari serangannya. Ia kemudian dengan tergesa-gesa mencoba melarikan diri. Emma menyusun rencana untuk melindungi Seba. Dengan menipu dan memancingnya ke ruang musik. Lalu dengan cepat menguncinya di sana. Ia tahu dengan memainkan musik keras, ia bisa mengacaukan cengkeraman roh itu terhadap Seba. Namun harapannya seketika hancur, ketika Seba dengan paksa memecahkan speaker dan pintu. Menyadari bahwa situasi ini sangat mengkhawatirkan, Emma menaikkan volume dengan putus asa. Sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan Seba. Jantungnya berdegup lebih cepat, dan campuran kegelisahan serta tekad yang kuat mengalir di nadinya. Ia kemudian mencari perlindungan di loteng. Berharap menemukan pelipur lara dan jeda dari peristiwa yang mengerikan ini. Namun itu semua tak berlangsung lama. Karena pria itu telah menemukannya di loteng. Lalu Emma pun melakukan sesuatu untuk memicu alarm kebakaran. Dan membuat roh yang menyeramkan itu kalah untuk sesaat. Kegelapan kemudian menyelimuti sekitarnya, yang menjerumuskannya dalam ketidakpastian dan keputusasaan. Secercah harapan pun muncul. Roh ibu dan anak perempuan muncul mengulurkan tangan halus ke Emma. Mereka bersatu dalam kekuatan tekad bersama. Lalu mengeluarkan jeritan yang menggemuruh. Sebuah ekspresi pembangkangan terhadap kekuatan jahat yang menyiksa mereka semua. Kekuatan gabungan dari roh ibu dan anak perempuan itu pun mengalahkan roh jahat. Yang kemudian memulihkan kedamaian dan membawa keadilan pada kisah tragis mereka. Kelegaan menyelimuti Emma ketika dia menyaksikan kematian roh tersebut. Beban dari pembalasan dendam mereka digantikan oleh rasa penyelesaian. Dan resolusi dalam pergantian peristiwa yang ajaib. Seba kembali terbebas dari cengkeraman kekuatan roh jahat. Lalu Emma dan Seba saling merangkul dan mengucapkan rasa syukur. Hati mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Atas ikatan yang tak terpatahkan yang memandu mereka melewati kegelapan. Kebahagiaan dan sukacita pun memenuhi keluarga mereka. Saat orang tua mereka kembali dengan keadaan sehat dan bugar. Emma penuh dengan tekad untuk menjadi penyanyi yang sukses. Tentu saja dengan Suba yang berdiri di sisinya. Yang memberikan dukungan yang tak tergoyahkan.